paparan ahli tadi, eh, kami mau mendalami begini. Kita mengetahui ada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2017, di mana di situ menyebutkan ada beberapa nama perusahaan, lebih tepatnya adalah anak perusahaan BUMN, yang disebutkan berubah dari perusahaan persero menjadi perseroan terbatas. Nah, mohon penjelasan ahli dalam bagaimana kita harus melihat keberlakuan PP ini kalau kita juga melihat di tahun 2019 ada putusan Mahkamah Konstitusi yang juga menegaskan mengenai status anak perusahaan BUMN. Mohon penjelasan ahli. Baik, terima kasih yang mulia majelis. Jadi PP yang tadi dikemukakan tentang holding yang mulia biasanya selalu dinyatakan bahwa dengan telah masuknya kepada holding induknya, maka anak-anak perusahaan tersebut yang mulia ada di beberapa pasalnya, khususnya pasal 5 itu dinyatakan bahwa sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang PT. Artinya yang mulia bahwa keberlakuan Undang-Undang PT tidak membuka lagi peraturan lainnya yang bersifat publik karena sudah tata kelolanya mengacu pada Undang-Undang PT. Jadi tidak kemudian, apakah kemudian untuk menunjukkan itu yang mulia tidak ada RUPS Menteri BUMN di dalamnya. Bahkan yang mulia majelis, peraturan Menteri BUMN juga tidak dapat langsung otomatis berlaku bagi BUMN. Karena di setiap pasalnya Menteri BUMN juga menyadari bahwa kalau anak perusahaan BUMN menerapkan peraturan BUMN, maka dapat harus dikukuhkan terlebih dahulu dalam RUPS anak perusahaan. Dalam kaitannya dengan tadi putusan MK nomor 1 Pilpres 2019 yang mulia majelis, bahwa MK berpendapat bahwa tidak adanya pernyataan langsung dari negara menyatakan tidak dapat anak perusahaan BUMN disamakan dengan BUMN. Dan demikian yang mulia majelis sinkron antara putusan MK dengan PP yang menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang PT. Demikian yang mulia majelis. Baik, ahli. Kemudian kami lanjutkan ahli. Tadi dari penjelasan ahli ada sempat menyinggung mengenai kerugian baik itu kerugian negara maupun juga kerugian anak perusahaan BUMN. Yang mau kami dalami ahli, mohon pendapat ahli. Apakah memang pada masa sekarang setelah berlakunya peraturan pemerintah tadi ada putusan MK 2019, ada juga surat edaran Mahkamah Agung. Apakah kita masih mengenal yang namanya potential loss atau total loss atau ada yang namanya juga actual loss? Mohon ahli bisa menjelaskan. Baik yang mulia majelis, jadi sejak putusan MK 25 tahun 2016 yang mulia tidak lagi dapat dipergunakan bentuk indikasi, potensi, asumsi maupun apalagi yang mulia imajinasi. Jadi betul-betul harus nyata dan pasti. Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK 2016 menyatakan yang mulia, karena itu unsur merugikan kepada negara harus sama seperti pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbedaan Negara. Dan demikian kata dapat dinyatakan inkonstitusional sehingga harus nyata dan pasti. Begitu yang mulia majelis. Baik, terkait tentang masalah ini. Nah, saya mau kasih ilustrasi begini ahli. Jika ada satu perusahaan, anak perusahaan BUMN, katakanlah dia membeli satu barang atau memperoleh satu komoditas, ya, komoditas tambang. Kemudian belakangan hari komoditas ini sudah dirubah bentuknya dan kemudian dijual. Nah, di kemudian hari dipermasalahkan bahwa perolehan atau untuk mendapatkan komoditas tambang ini dianggap itu ilegal, sehingga pada akhirnya dianggap seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh komoditas tambang tadi itu dianggap ilegal pula dan dihitung sebagai total loss. Tidak diperhitungkan lagi hasil komoditas tambangnya, tidak diperhitungkan lagi komoditas tambang itu yang sudah diubah bentuknya dan sudah dijual dan menghasilkan uang. Bagaimana ahli melihat situasi seperti itu? Baik yang mulia majelis, jadi sekali lagi bahwa penilaian total loss yang mulia kalau betul-betul sama sekali tidak ada yang dicatat dan diakui.
dalam hal misalnya suatu biaya-biaya diakui dan dicatat yang mulia melalui prosedur yang ditetapkan, dicatat untuk dikeluarkan, kemudian disahkan oleh pejabat berwenang dalam pengeluarannya itu, atau kemudian ada sesuatu yang diterima, disahkan juga yang mulia, dan kemudian masuk ke kas dan keluar dari kas, maka hakikatnya sebenarnya sudah ada pengakuan pencatatan baik berbasis akrual maupun berbasis kas secara sah. Uangnya sudah keluar secara sah melalui prosedur yang ditetapkan.